Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah. Jadi istilahnya nggak berlanjut. Ya kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana. Balik lagi semuanya jodoh, maut, rezeki udah diatur sama Allah. Saya sudah berencana yang baik, tapi kalau Allah belum mengizinkan, mungkin belum jadi yang terbaik buat saya, ya sudah, saya harus terima dong. Ya yang tahu kan mereka berdua. Saya kan tinggal mastiin kapan pisahnya kapan. Kita sebagai manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya gak banyak ngomong. Saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Teka-teki kelanjutan hubungan asmara dari pedangdut tersohor asal Depok, Ayu Ting Ting dan tunangannya Letu Muhammad Fardana akhirnya terjawab sudah. Ya, usai menjadi topik panas pembicaraan penikmat panggung hiburan tanah air belakangan ini, pasca Letu Fardana secara mengejutkan menyapu bersih semua potret Ayu dari media sosial pribadinya, misteri tentang kisah cinta mereka kini terkuak juga. Pasalnya, pada tanggal 1 Juli 2024 kemarin, Darsy Akib selaku ayah dari Letu Muhammad Fardana tiba-tiba saja angkat bicara dan secara blak-blakan memberikan kepastian bahwa putranya tidak lagi menjalin cinta dengan Ayu Ting Ting. Walau datangnya kabar ini begitu perih dirasakannya, Darsy Akib pun tetap menegaskan pula jika dirinya tidak menyesali pertemuan antara Dana dan Ayu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi hingga hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan, walaupun persiapan pernikahan sudah mulai dilaksanakan? Serta bagaimanakah pula Darsy Akib selaku orang tua Letu Fardana menanggapi kenyataan bahwa putranya telah gagal menikah? Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah. Jadi istilahnya nggak berlanjut. Nah itu saya rasa itu. Jadi jelas bahwa itu mereka sudah sama-sama sepakat untuk mengakhirinya. Ya kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana. Balik lagi semuanya jodoh, maut, rezeki udah diatur sama Allah. Saya sudah berencana yang baik, tapi kalau Allah belum mengizinkan, mungkin belum jadi yang terbaik buat saya, ya sudah, saya harus terima dong. Tidak ada yang menangis, jangan suka ngada-ngada Mbak saya menangis itu nggak ada, jangan suka bikin berita sendiri. Jadi memang ini murni hasil keputusan saya pribadi, tidak ada campur tangan orang tua atau orang tua saya pribadi, tidak ada. Nggak boleh dong. Ini namanya sudah jalan, jadi harus dijalanin. Memang udah jalani ya harus diikutin. Emang nggak jadi ya sudah, mungkin di depannya nanti insya Allah dikasih yang lebih baik. Kayaknya ya berdua-duanya sudah mengakhiri. Ya yang tahu kan mereka berdua. Saya kan tinggal mastiin. Ya saya sendiri kan tuh karena menghapus segala macam itu, jadi tafsirkan begitu. Dan begitu pulang ya baru 2 hari saya panggil kan. Iya itulah itu ya udah biasa lah di penafsiran justru itu saya panggil supaya pasti kan. Gara-gara cincin ngilang nggak dipakai, gara-gara ngehapus posting kan. Nah begitu saya panggil ya udah pasti. Nggak nyangka lah, nggak ada yang tahu kan. Makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong. Saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Nggak tahu ya mas, saya emang udah jalannya Allah juga kali ya. Jadi ya udah. Saya nggak nyesel. Kenapa? Kita sudah berdoa semoga lancar, tapi takdir menentukan lain. Nah sebagai orang tua kan saya mendorong kan. Apapun keputusan itu kan saya bilang hubungan manusia dengan Tuhan kalau masalah jodoh. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah. Saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga. Karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik. Malah mungkin baik bagi si Ayu juga. Baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Kegagalan pernikahan tuh banyak faktornya. Tadi saya bilang kalau harapan dari pasangan itu tidak terpenuhi bisa gagal. Faktor eksternal bisa.
faktor dari status, jabatan, sosial, ekonomi, dan sebagainya itu pun bisa. Kita tidak boleh menerobos apa yang Allah tidak izinkan, kan nggak boleh. Tapi tandanya kalau misalnya memang tidak jadi menikah, ya memang sudah jalannya yang di atas gitu. Tapi begitu berjalannya waktu, perubahan kan tuh pasti terjadi. Yang laki kemudian punya jabatan tertentu, yang perempuan punya sesuatu, sehingga mereka kemudian bisa saja tidak memiliki visi dan misi yang sama lagi. Pekerjaan itu dua pekerjaan yang berbeda, yang perempuan maupun yang laki. Yang satu strict, yang satu ada aturan yang ketat dan sebagainya. Yang satu karena pekerjaannya pun jadi lebih lebih loose, lebih bisa mengaturnya karena yang menjadi pengatur ada dirinya. Nah, itu akan jadi terjadi banyak benturan. Aturan-aturan ini yang membuat kita tidak bisa kemudian membuat sesuatu yang lebih oke. Setiap orang punya harapan, tugas kita sebagai pasangan adalah saling mencari titik tengah. Bisa nggak kita mengakomodir harapan si pasangan kita, yang satu juga seperti itu. Bila dari awal tidak bisa dibicarakan ini, maka akan sulit nantinya. Tidak bisa ada dalam satu hubungan itu satu lebih dominan daripada yang lain harusnya. Harusnya ada sesuatu yang kemudian saling menutupi, saling membagi, saling melengkapi seperti itu. Dan ini yang harusnya disiasati agar tidak lagi terjadi kegagalan. Tapi bahwa ada ketakutan dan sebagainya, ya biasa takut gagal, takut tidak sesuai, takut bagaimana menghadapi kalau ini sudah terjadi suatu ikatan perkawinan dengan keluarga besar dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri, spekulasi soal kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dan tunangannya Letu Muhammad Fardana memang telah mencuri perhatian dan membuat masyarakat bertanya-tanya. Apalagi kondisi itu kian diperparah usai Rakaya, ibu sambung Letu Fardana, diduga terlibat aksi saling sindir di media sosial dengan Umi Kalsum, ibunda dari Ayu Ting Ting. Ya, hal itu bermula ketika Rakaya secara misterius mengunggah sebuah kalimat-kalimat penuh arti tentang pentingnya menjaga etika dan soal melukai hati orang lain. Sontak saja, hal itu membuat masyarakat Indonesia kehabisan kata-kata. Mengingat sebelum kandasnya hubungan asmara ini, keluarga Ayu Ting Ting dan Letu Fardana selalu memamerkan keharmonisan yang terjalin di antara mereka. Seolah jengah dengan banyaknya pertanyaan dan kabar yang telah melebar kemana-mana, Ayu Ting Ting lantas buka suara. Lantas, seperti apa penjelasan Ayu Ting Ting soal kegagalan cintanya dengan Dana? Banyak masyarakat yang sudah bertanya-tanya dan teman-teman juga udah tanya juga kan. Jadi di sini saya bersedia untuk menyampaikan satu hal yang mungkin selama ini udah tunggu-tunggu juga. Jadi saya ingin memberitahukan bahwa pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu diantara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu diantara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Nah, jadi di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya, yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga, yang tahu. Biarkan ini menjadi hal yang prinsip buat kami. Oh, iya dong, saya tidak mungkin mengambil langkah sejauh ini. Oke, mungkin kedua keluarga sendiri. Udah bukan waktunya main-main juga gitu. Dan banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain. Ini saya tegaskan sekali lagi gitu ya. Maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini kalau memang cuma karena masalah ekonomi gitu. Jadi dari awal pun sudah terima gitu. Saya bukan tipe orang yang sampai yang dulu-dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain gitu. Yang tahu saya dan keluarga saya bukan tipe orang yang seperti itu. Doain aja ya biar tambah sukses, semakin bersinar ke depannya, dan semoga dapat jodoh yang terbaik. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilkis. Jadi menurut saya karena Allah ngejaga saya dan juga Bilkis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilkis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Ini sudah jalannya Allah kasih. Ini saya percaya namanya qadarullah ya. Saya percaya qadar dan qadar karena saya seorang muslim gitu ya. Saya tahu
mungkin ini yang Allah kasih buat saya yang terbaik buat saya dan juga Bilqis. Jadi ya harus kita terima. Amin, amin, doain aja. Ya doain aja yang terbaik pastinya. Senang banget, alhamdulillah bersyukur. Doain yang terbaik buat anak ayah. Terima kasih banyak. Nggak boleh dong. Ini kan sudah jalannya Allah. Jadi ke depannya kita nggak. Pasti ada rencana yang lebih baik yang Allah kasih buat saya dan juga Bilqis. Saya percaya itu. Allah Maha tahu. Jadi kita nggak bisa menilai. Pasti Allah kasih yang terbaik. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah bukan cuma teman aja. Tim saya semuanya saya bersyukur dan beruntung punya orang-orang yang sangat menyayangi saya di sekeliling saya. Punya orang-orang yang baik, orang-orang yang care, selalu memberikan saya semangat. Sampai teman-teman tadi pun juga alhamdulillah semuanya merangkul saya dengan baik. Jadi udah bersyukur, bahagia, happy, alhamdulillah. Bilqis alhamdulillah nggak nanya apa-apa ya. Anaknya malah karena lagi asik liburan juga, jadi dia fokus liburan aja sih. Karena Bilqis juga memang nggak pernah mau tahu urusan orang dewasa gitu. Jadi dia nggak pernah gimana-gimana. Cuma dia pas saya kemarin ulang tahun dia cuma meluk saya. Kan saya berdua tuh kan, Ibu Maya belum pulang kan. Dia cuma meluk saya, dia bilang, "Bunda, iki sayang Bunda." Udah peluk saya semalaman. Itu aja sih. Oh iya, orang tua saya juga sama gitu ya. Maksudnya kalau memang ini yang terbaik, kita sebagai orang tua cuma bisa doain, cuma bisa mensupport apa yang menurut kita. Saya juga menegaskan di sini bahwa ini tidak ada campur tangan dari orang tua saya sedikit pun, karena memang saya membuat keputusan ini ketika kedua orang tua saya masih melaksanakan ibadah haji dan mereka masih ada di Mekah gitu. Jadi ya walaupun misalnya orang tua saya ikut campur, kan memang salahnya apa, karena dimanapun saya masih menjadi haknya mereka. Orang tua saya, ayah saya belum mengucapkan ijab atau menyerahkan saya kepada orang lain gitu. Jadi saya masih menjadi hak. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, hingga kisah asmaranya lagi-lagi harus kandas di tengah jalan, putusnya Ayu dan Dana seolah menutup mimpi mulia dari ayah Ojak yang sudah sejak lama menginginkan calon menantu dari Ayu Ting Ting. Terlebih lagi, kali ini bukanlah pertama kalinya bagi Ayu harus merasakan perihnya kegagalan cinta walaupun sudah menyentuh tahap bertunangan. Seperti diketahui, pada tahun 2021 lalu, Ayu sempat bertunangan dengan Aditya Jayusman. Namun sayang, layaknya perjalanan cintanya dengan Dana, hubungan Ayu dan Adit harus kandas begitu saja. Lantas benarkah besarnya harapan ayah Ojak itu masih berkaitan dengan orang lain dari masa lalu Ayu? Karena perpisahannya? Tidak dong, kan kami sudah saling bisa menerima satu sama lain. Itu bukan jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Pengen Ayu teh mendapat jodoh gitu. Iya pastilah orang tua. Kalau ini harapannya seperti itu juga. Amin, doain aja. Amin, doain dia dapat jodoh yang terbaik. Tapi dia menikmati kok hidup sendirinya gitu kan. Ntar ada jodoh juga nggak bakalan ini. Nggak diam-diam ya Bu. Ya harusnya mah di usia 30 ini saya bisa punya pasangan yang baru yang bisa benar-benar serius, bisa ke jenjang pernikahan gitu ya. Cuma kan saya ini orangnya nggak terlalu yang menggebu-gebu, jadi ya udah nyantai aja gitu. Toh pasti kalau emang waktunya jodohnya datang pasti akan datang tepat pada waktunya gitu. Jadi ya udahlah, yang penting jalanin aja, kerja, anak, keluarga. Toh juga ntar jodoh mah pasti ada. Iyalah, ya kalau orang tua mah pengennya kan anaknya biar cepat dapat jodoh, biar cepat dapat pasangan, biar ada yang jagain. Cuma saya sih balik lagi ya, maksudnya saya selalu ngingetin mereka gitu. Ya berdoa boleh, tapi jangan terlalu yang ini banget, maksa banget harus nikah banget. Toh nanti juga jodoh akan datang dengan sendirinya. Saya juga nggak pengen kan Mas, maksudnya saya takut gitu. Bukannya bilang takut juga bisa dibilang takut ya. Kalau nanti nikah kan pengennya sekali udah seumur hidup, jangan sampai ada pisah atau apapun itu, nggak mau gitu. Pengennya udah mudah-mudahan ntar dapat jodoh yang benar-benar terbaik, sebaik-baiknya. Ya doain aja mudah-mudahan. Gue pengen orang ada yang bisa bahagiain Ayu Bilqis aja. Udah dah, nggak minta apa-apaan Ibu, yang penting tanggung jawab buat Ayu mau Bilqis sudah. Kalau Ibu Maya udah cukup. Semuanya pasti saya lakuin buat orang tua. Selagi itu masih ada keluarga, saya pasti akan berjuang buat keluarga. Biasanya pada suatu hubungan baru yang ditakutkan adalah akankah timbul kegagalan lagi? Saya sepertinya kalau sama-sama pada saat awal-awal pertemuan semua jadi indah, semua jadi bagus. Tetapi pada waktu nanti sampai
sudah lebih terikat, di mana mereka hidup dengan dalam satu atap, biasanya bisa timbul macam-macam lagi masalah di dalam kehidupan itu. Bila seseorang biasanya sudah mengalami kegagalan dalam pernikahan, maka pada saat itu secara adanya rasa nggak nyaman, kecemasan, kemudian juga adanya takut kegagalan itu pasti ada lagi. Di dalam kehidupannya sudah pernah gagal, jadi kalau memulai sesuatu ada kekhawatiran tentang hal itu. Untuk bisa memulai hubungan baru, maka sebaiknya biasanya jangan dari selesai satu hubungan lalu kemudian langsung, tapi melakukan introspeksi dulu apa yang terjadi di dalam hubungannya yang lalu yang berdampak atau berakibat sehingga kemudian bisa membuat sesuatu yang lebih baik pada hubungan yang berikutnya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka sebetulnya tidak harus menjadi sesuatu kekhawatiran. Khawatir bisa, tetapi tidak pasti bahwa hubungan yang baru akan menimbulkan kegagalan lagi. Tetapi bahwa dia harus melihat atau memperbaiki masalah yang lalu agar bisa lebih baik, itu penting sekali. Saya nggak bisa banyak cerita, saya cuma minta doanya aja. Mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang terbaik, mudah-mudahan saya bahagia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.